Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sebagai hamba Allah yang dititipkan berbagai macam nikmat dan rahmat, bagian daripada kasih sayang Allah yang tidak bisa dihitung, bahkan Allah tidak minta dihitung. Akan tetapi bagaimana dengan apa yang dititipkan oleh Allah dalam bentuk nikmat, dalam bentuk rahmat, sampai kepada tingkat hidayah, kita pergunakan, kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjadi manusia yang terbaik dunia dan akhirat. Kita berdoa dan berselawat buat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, khatib berwasiat kepada diri khatib, seterusnya untuk jemaah Jumat yang berbahagia. Kandungan daripada wasiat itu adalah agar kita senantiasa menyuburkan, menguatkan, merawat dan menjaga kekuatan masing-masing kita dengan keimanan. Karena tidak ada perbedaan antara satu manusia dengan manusia yang lain dari segi pangkat dan kedudukan, dan tidak ada perbedaan manusia dari segi harta yang ia miliki, termasuk titel-titel lain yang ada pada diri manusia. Tapi sesungguhnya perlu kita ketahui, perbedaan antara satu manusia dengan yang lain itu adalah dibedakan dengan kekuatan iman dan takwa yang ia miliki. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia, yang paling terhormat di sisi Allah adalah karena kekuatan iman dan takwahnya. Maka itulah yang harus kita pelihara, itulah yang harus kita jaga. Bagaimana kekuatan iman, bagaimana kekuatan takwa menjadikan kita hamba yang terbaik secara hakiki di hadapan Allah. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, landasan khutbah kita firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairah ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah menjelaskan, Allah memberikan nasihat, Allah memberikan pandangan kepada kita. Kamu adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk sesama manusia. Ajaklah orang lain untuk melakukan kebaikan-kebaikan.
dan cegah mereka dari segala macam bentuk kemungkaran, dan hendaklah kamu beriman kepada Allah. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Allah memberikan predikat terhormat untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad. Predikat yang diberikan oleh Allah kepada kita, kuntum khairah ummah. Kamu adalah umat yang terbaik. Nah, kalau sudah pakai berarti tertinggi. Bukan umat Nabi Adam tidak terbaik, sampai kepada umat Nabi Ibrahim. Tapi terbaik kita daripada umat-umat sebelumnya. Yang pertama, kita dikatakan sebagai umat terbaik. Allah berikan nabi, Allah berikan rasul kepada kita sebagai rasul, sebagai nabi terakhir, yang disebut sebagai khatamin nabiyyin, nabi penutup sampai akhir zaman. Nah, yang kedua, Allah berikan agama kepada Nabi Muhammad untuk kita bermanfaat sampai sepanjang zaman, dan nanti melalui agama Islam di hadapan Allah akan terlihat kehormatan kita. Jadi berbangga kita hari ini menjadi umat Nabi Muhammad, menjadi agama Islam yang diberikan pengakuan oleh Allah di dalam Al-Quran dengan kalimat innad dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diakui dan dimuliakan oleh Allah adalah agama Islam. Tapi jangan hanya berbangga dengan ucapan Islam. Jangan hanya berbangga identitas sudah bermerek Islam. Jangan berbangga kalau semuanya identitas dan surat-surat berharga dicantumkan nama Islam, tetapi tidak mengamalkan dan menjalankan Islam itu dengan baik. Karena Allah tidak membutuhkan merek dan identitas di atas kertas. Yang dibutuhkan oleh Allah kepada kita, bagaimana kita dengan Islam dekat, patuh dan taat kepada Allah dan Rasul. Makanya perintah Allah itu mulia, tidak kepada semua manusia. Perintah Allah untuk Islam itu sangat mulia, dengan kalimat ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah. Ada panggilan Allah untuk orang-orang yang memiliki keyakinan, yang memiliki hatinya istiqomah, yang disebut dengan kekuatan iman, untuk masuk ke dalam Islam secara sempurna. Nah, jadi kita berbangga dan bersyukur kepada Allah yang hari ini kita sudah menjalankan keinginan Allah yang dititipkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad itu, yakni agama Islam. Maka kita disebut menjadi umat yang terbaik. Yang ketiga, kita menjadi umat yang terbaik. Allah berikan kepada Nabi Muhammad petunjuk hidup yang berlaku sepanjang zaman, bahkan akan menjadi syafaat nanti di akhirat, yakninya Al-Quran. Kalau umat sebelumnya diberikan kitab Taurat, hanya berlaku di zamannya saja. Allah berikan Injil berlaku di zamannya itu saja. Allah berikan kitab Zabur
Tapi ketika Allah memberikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad dan untuk manusia, huddal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran ini menjadi pedoman, menjadi kompas kehidupan manusia, dan menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian apalagi yang dikatakan kita sebagai umat terbaik? Apa yang keluar dari Rasulullah, dari mulutnya itu menjadi hadis dan menjadi pedoman kehidupan yang kedua untuk umatnya. Apa yang dikeluarkan dari mulut Rasulullah disebut menjadi hadis, dan itu dikatakan untuk menjadi pedoman di dalam kehidupan manusia. Maka tidak sama dengan mulut-mulut manusia yang celaka hari ini. Ya. Rasulullah 23 tahun menjadi nabi dan rasul. Setiap yang keluar dari mulutnya itu dicatat dan ditandai, itu akan menjadi pedoman kehidupan. Tapi pemimpin kita belum cukup misalnya 1 tahun memimpin, mulutnya sudah melukai hati nurani rakyat dengan berbagai mengatakan. Apakah mengatakan rakyat ini bodoh? Apakah mengatakan rakyat ini tolol? Apakah mengatakan rakyat ini begini dan begana? Itu namanya mulut setan. Jadi pemimpin, tapi apa yang diucapkan banyak menyakiti hati orang lain. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka tugas kita sebagai umat yang terbaik, apa tugas kita? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak semua komponen, mengajak semua kawan, mengajak semua tetangga, mengajak semua saudara untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan. Sederhana saja. Kita ajak kawan kita, kita ajak saudara-saudara kita, kita ajak tetangga kita. Ayo kita ke masjid. Itu sebuah kebaikan. Dan perintah yang kedua ada di pundak kita. Apa perintah yang kedua? Kita dituntut watan hauna anil munkar, mencegah segala macam kemungkaran. Oke, maling itu sudah menjadi kebiasaan, tapi kita harus memerangi kemungkaran itu. Bagaimana kita memeranginya? Tentu kita harus identifikasi apa persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa mereka berani maling? Apakah mereka tidak punya agama? Apakah mereka tidak punya Tuhan? Kalau otaknya hanya berpikir memaling punya orang. Tidak hanya dengan kalimat waspada. Tapi bagaimana kita mengidentifikasi persoalan-persoalan yang ada di dalam kehidupan kita? Satu sisi maling itu dilarang di dalam Islam, tapi di satu sisi perlu ada evaluasi yang punya harta. Perlu ada evaluasi diri yang memiliki harta. Apa evaluasinya? Makanya jangan ketika memiliki harta menjadi orang yang sombong. Ketika kesombongan, sifat sombong adalah sifat yang paling buruk, maka datangkan keburukan oleh Allah. Apa keburukan? Allah bukakan pintu untuk maling yang tidak disangka-sangka. Nah. Yang kedua, mungkin punya kelebihan harta tidak mau berinfak. Mungkin punya harta tidak mau dermawan. Kadangkala Allah datangkan, rumahnya terbakar habis. Dia punya harta penuh dengan kesombongan. Padahal Al-Quran mengingatkan, wa mimma rozaqnahum yunfikun.
nafkahkan sebagian hartamu di jalan Allah, dalam bentuk infak, dalam bentuk sedekah, dalam bentuk berzakat kalau sudah sampai haul nisabnya. Nah, jadi kita ajak kebaikan. Orang kaya jangan merasa kaya. Jangan menjadi orang kaya yang sama dengan Qarun, yang tidak peduli dengan orang miskin, yang tidak peduli dengan anak yatim, yang tidak peduli bersedekah, apalagi berzakat. Maka Nabi Musa bermohon kepada Allah dalam rangka amal ma'ruf nahi mungkar. Ya Allah, kalau seandainya Qarun itu benar tidak mau berinfak dan bersedekah menurutkan pandanganmu, ya Allah, tambah hartanya. Tapi kalau Qarun tidak mau bersedekah, tidak mau memperhatikan orang miskin, tidak mau berzakat, silakan engkau ambil hartanya itu, ya Allah. Itu doa Nabi Musa untuk Qarun. Tapi ternyata Qarun tidak dimaling hartanya, cuma diambil oleh Allah. Dengan Allah membukakan bumi, semua harta Qarun, termasuk diri Qarun, satu helai rambut pun tidak ditinggalkan oleh Allah. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, jadi hari ini kalau risau maling, kita tentu harus bersama-sama. Bukan membunuh maling, bukan mengejar maling, tapi kita lakukan identifikasi masalah apa yang terjadi sebetulnya di dalam kehidupan kita. Banyak harta tapi tidak pernah ke masjid, Allah marah. Jadi persoalan hidup tidak hanya satu pihak. Makanya perlu kita kata Umar bin Khattab, hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Hitung dirimu. Bagaimana kita menghitung diri kita? Apa yang ada pada diri kita dan apa yang sudah kita lakukan kepada Allah. Itu namanya menghitung diri. Berapa dosa kita dan berapa kebaikan yang sudah kita lakukan. Karena orang lain tidak akan bisa tahu dengan dosa kita. Dan orang lain juga tidak akan tahu dengan kebaikan kita. Yang tahu adalah diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Jadi sebagai umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk sesama manusia, tugas kita itu ada dua. Mengajak orang berbuat baik dan mencegah segala macam kemungkaran. Bukan hanya soal maling hari ini, tapi berapa juga di kampung kita ini yang pura-pura baik. Maksudnya di hadapan orang dia baik-baik, tapi di belakang dia penjudi, di belakang dia maling. Itu masih mumpung rumah satu rumah. Kalau seandainya kota amal masjid dibawa kemana-mana, infak orang banyak diintai oleh maling. Apa yang terjadi pada diri mereka? Mereka sedang kemasukan setan, sedang tidak meyakinkan bahwa dia diawasi oleh malaikat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kadang-kadang dianggap teman, tetapi ketika mereka berteman dengan setan, maka setan itu akan merubah bentuk manusia menjadi perangai yang tidak baik. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka dalam kehidupan amal ma'ruf nahi mungkar menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian mencegah dari segala macam perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kita, yang akan merugikan agama, yang akan merugikan nama baik kampung, tentu harus juga kita pelihara. Karena Allah mengingatkan kepada kita apa yang diingatkan oleh Allah kepada kita di dalam surat Ali Imran ayat 114. Yu'minuna billah wal yaumil akhir. Berimanlah kamu kepada Allah dan hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Ajak orang lain untuk berbuat kebaikan, cegah segala macam kemungkaran. Yang berikutnya disampaikan oleh Allah, wa yusyari'una fil khairat. Bersegeralah kamu untuk melakukan kebaikan. Jadi yang merasa sudah ditertipu oleh maling, sadarkan diri kalau ada kesalahan, minta ampun dan tobat, dan lakukan kebaikan kepada Allah. Bagi kita yang belum terserang oleh maling, selalu jaga diri kita dengan beribadah kepada Allah, karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'in hum amwat. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimissalah.